fungsi penelitian itu apa sih? Ya, ada 3 sebenarnya. Ya, ada di GitHub namanya ya. Di GitHub itu, kalau nggak salah begitu. Nah, dia bilang pohon metodologi lah. Nah, ini kalau kita mau bahas ini yang 3 kan gitu. Nah, kalau kita jadikan pohon juga sama kan gitu. Ada pohon, nanti cabangnya kan gitu. Nah, ini kenapa habis ya? Nah, ini need to know, need to do, ini buat pengetahuan aja sih, saya nggak ingin terlalu fokus ini, yang penting kalian tahu aja kan bahwa kalau kita bicara fungsi prioritas sama kayak gitu. Nah, ini tujuannya apa kan gitu. Nah, nanti naik ke atas ini kuno apa ini lagi lucu dan gitu. Nah, nanti ada lagi dari sini dia nakar. Nah, disinilah ya apa metode kualitatif. Nah, ini gampang-gampang dulu nih, metode apa? Kuantitatif. Nah, kuantitatif. Nah, ini pohon ini saya hapus dulu, tapi sama loh bentuknya. Nah, nanti apalagi? Nah, ini apa? Ini namanya R&D, Research and Development. Ya, terus operational research. Ini nggak usah dipusingin ya, ini cuma ilmu pengetahuan aja. Action research. Nah, ini apa? Ini ada evaluation research. Nah, terus polisi riset, bukan polisi ya, polisi apa nih, baca polisi riset ya, jadi anggota DPR apa segala macam. Nah, ini garis besar lah, biar kalian paham ya apa sih fungsi dari penelitian. Nanti kalian kan kita mau kesini doang, kesini doang. Nah, ini satu lagi, mix method. Lupa saya tulisannya. Ya, jadi campuran. Nah, kalau kalian mau campuran malah lebih bagus, jangan nanggung, karena kalian ilmu sosial. Kalau mau campuran, kalau mau ini ya pilih mendingan kualitatif, supaya kalian mendalam memahami persoalan. Nah, ini fungsi. Nanti kalau ini apa lagi kesininya? Nah, ya, nanti ada lagi jenisnya kan gitu ya. Berdasarkan waktu, berdasarkan metode, berdasarkan banyak lah kan begitu ya. Tapi itu kan hafalan, ini juga hafalan ya. Supaya ini sebagai pengantar aja biar kalian apa itu fungsi penelitian. Ada teorinya kan gitu. Itu namanya tadi pohon ilmu metodologi. Nah, kita mau kalau kita bicara kebutuhan akan kita ingin mengetahui apa sih yang ingin kita tahu. Apa yang kita ingin tahu? Kalian mau meneliti ini kan pakai fungsi penelitian. Saya fokus ke sini aja. Ya, ini R&D, Research and Development. Nah, itu perusahaan-perusahaan, kan? Nah, gitu. Apa yang kalian ingin tahu? Kamu meneliti ini, kan gitu. Ini kan fungsi penelitian. Apa yang kalian ingin tahu? Nah, ini fokusnya aja. Ini dong. Gak usah. Oh banyak kan? Nah, gak usah semuanya. Itu udah ada bagian-bagiannya. Ini nanti anggota DPR. Oh, kalian nanti boleh sih jadi Kapolri, kalian melakukan riset ini boleh lah kan gitu ya. Tapi saat ini kalian baru belajar. Nah, kita bicara umum ya. Apa yang kalian ingin tahu ya Pak? Apa? Gejala. Ya. Inti dari permasalahan. Jauh. Fenomena.
Kan gitu. Jadi kalau kalian meneliti, apa dulu yang kalian harus pikirkan? Apa yang kalian pingin neliti nih? Kalian ini kan sekarang pingin udah persiapan mau nulis skripsi. Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang kalian pingin nyari? Fenomena atau gejala itu tadi. Ya, pertama kali lihat dimanapun penelitian itu fenomena dulu. Bentuk fenomena itu apa? Suatu peristiwa. Sekarang dalam pelajaran saya ada sebuah kalimat. Kalau saya melihat, maka saya lupa. Kalau saya mendengar, maka saya tahu. Kalau saya melakukan, maka saya paham. Sekarang bagaimana kita belajar supaya kalian melihat, mendengar, dan melakukan. Sekarang kalian buka handphone semua. Nah, kalian melakukan. Nanti supaya kalian paham. Jangan nanti kayak mata ikan menteleng gitu kan. Tapi otaknya kemana-mana. Nah, sekarang karena handphone kalian tuh udah smartphone. Apa smartphone itu apa? Handphone lebih cerdas, kan gitu ya, handphone pintar. Penggunanya harus lebih pintar. Jangan penggunanya nanti nggak ngerti menggunakan. Nah, oke. Cari definisi fenomena apa? Nah, lakukan. Kalau kalian nggak melakukan juga repot itu. Daripada saya nanya kalian pusing jawabnya. Apa Devran? Pusing kan? Disuruh melakukan aja susah juga. Nggak usah ditulis-tulis, nggak usah tulis, tenang aja. Saya nggak akan hanya masalah definisi-definisi lah. Kebanyakan, definisi di metodologi itu banyak. Arti wawancara definisinya, observasi ada definisi, semua ada definisinya. Nanti mabok, kan gitu. Intinya ya gampang-gampang. Nanti kalian saya akan kasih PR, ya. Nah, PR-nya boleh kalian catat. Nah, intinya nanti pertama kalian buat fenomena sambil kalian nanti sambil belajar nih. Jadi saya akan membuka wacana berpikir kalian biar kalian paham ya. Satu fenomena, dua cari gap kan gitu ya. Kemudian ketiga judul, keempat rumusan masalah kan gitu ya. Rumusan masalah kalian buat. Nah, nanti kalian buat tuh nama kalian sama nomor absen dan segala macam ya. Dan saya minta itu hanya dibuat satu lembar untuk satu kelas ini. Jadi ketua kelas kumpulkan tanya kelas sebelumnya kan gitu, nanti tinggal buat. Nah, selain yang kalian buat, saya juga minta kalian ke perpustakaan, buka itu latar belakangnya, ya tulis di situ judulnya, cari fenomenanya mana, cari gapnya apa, tulis sama-sama ya, kayak gitu. Nah, itu ya. Nanti apa yang ini tanya pas sebelah aja ya, kita lanjut. Apa Devran? Fenomena apa? Baca aja sih, nggak usah tulis, capek. Nggak usah ditulis-tulis, gampang, di Google ada semua kok. Biar nanti kalian paham. Apa Devran? Tinggal baca loh, apa fenomena? Oh, kalian googlingnya belum bisa ya? Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu. Apa Yusuf kira-kira? Poin utamanya fenomena itu apa? Poin utamanya fenomena itu berarti menampak. Ya, intinya fenomena itu coba kalian buka KBBI 5. Hah? Yang juga 4 faktanya, Fakta atau peristiwa yang peristiwanya, sesuatu yang jarang terjadi. Terus apa lagi? Apa tadi? Ya, dapat diamati, kan gitu. Sederhananya begitu. Sekarang apa sih contoh fenomena, Emilia? Apa yang terjadi di lingkungan itu contohnya? Contoh aja. Saya kasih satu contoh fenomena yang gejala atau sebuah fenomena kamu rasakan tuh apa? Kerusuhan pencaksilat. Ya. Kerusuhan
musuhan pencak silat yang antar game. Boleh. Apalagi Arya. Siap. Tingginya kasus curanmor. Intinya kasus curanmor belum tepat. PHK masa COVID. Ya. PHK masa COVID. Apa? PHK pada masa pandemi COVID. Ya. PHK masa pandemi COVID. PKK. PHK. Oh, PHK pada saat masa COVID dan segala macam. Ya, nah saya kasih contoh yang paling gampang. Saya coba masuk ke bukan ke dunia polisi biar kalian gampang. Saat ini kan banyak sekali kita lihat artis-artis TV yang kemudian jadi YouTuber karena ada penghasilan di situ, ada penghasilan lebih yang dia bisa peroleh. Benar kan? Itu fenomena, sesuatu yang ada sebuah gejala, ada fakta yang terjadi kan gitu. Itu fenomena. Dulu nggak ada gitu loh. Saat ini banyak, sekarang ini banyak orang sudah tidak nonton TV, tapi nontonnya YouTube. Benar nggak? Itu fenomena. Gitu, gampang kan? Nah, saat ini bertumbuhan di mana-mana coffee shop karena banyak sekali orang-orang itu ya sambil kuliah minum kopi. Kalian minum kopi itu, kan gitu, iya kan? Lu saya ngeliat-ngeliat ya kalian, banyak sekali sekarang kopi shop bertumbuhan yang sifatnya high class. Dulu warung kopi kan sekarang udah namanya cafe atau coffee shop dengan packaging yang luar biasa. Karena orang banyak pada saat yang istirahat, ketemuan, meeting, bahkan pada saat mereka belajar, rapat dan segala macam ya mereka pesan dan segala macam sehingga bertumbuhan di mana-mana coffee shop. Itu fenomena dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah mungkin. Nah kita belum melihat hal-hal itu. Ada sebuah perubahan, ada sesuatu yang fakta baru yang belum kita lihat sebelumnya. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang Surya, kita sudah kasih contoh kerja dalam dunia kepolisian. Ayo mulai. Si bingung loh ya. Kadang-kadang kayak gampang tapi susah ya. Coba Amalia. Ada tagar cuma berpolisi satu hari atau ketidakpercayaan masyarakat kepada polri menurun dan ada tagar di media sosial. Ya, tagar kan gitu ya. Tagar cuma lapor polisi itu fenomena. Gitu loh. Enak kan gampang tuh nyarinya tuh. Kalian mau neliti loh. Ya, kalian mau melakukan ujian, kalian ingin skripsi, kan gitu. Kalian harus paham dulu mau mulai dari mana. Kalau kalian salah memulai, ya udah hancur. Ya, kumpul kemarin itu para koordinator mata kuliah segala macam, termasuk salah satu koordinator kepemimpinan kan. Nah, itu komplain dari dosen-dosen yang lain bahwa masih sombong, masih kacau kalau tulisannya. Metodologinya kacau, dan saya juga merasakan hampir 100% lah dan nyambung belas kan begitu ya. Maksud saya nggak perlu bagus-bagus, yang penting kalian paham gitu loh, nggak usah bagus-bagus tapi kalian paham gitu. Jadi metodologi itu kalian nyambung lah antara tujuan ke sini nyambung. Nah insya Allah mudah-mudahan saya 2 kali pertemuan bisa lah membuka cara berpikir kalian kan gitu. Sampai nanti ya kalau enggak ya, saya akan minta 1 kali waktu khusus semuanya untuk lebih membuat kalian lebih paham. Ini baru dasar. Makanya saya minta khusus ngajar metodologi karena ada sebuah tanggung jawab moral. Saya ada di sini 2 kali 2 angkatan saya uji, ya kan? Dan saya merasakan jauh dari harapan. Ya, harus pintar, tapi minimal kalian tahu. Kalau kalian tahu, kalau udah nyambung enak gitu loh. Kan gitu. Kita bacanya juga enak. Nah, karena kalian sebenarnya punya fenomena yang keren-keren, beda sama di luar. Orang luar mencari fenomena berat, bingung. Kan kalian bersinggungan dengan fenomena itu setiap hari. Mereka kan cuma banyak yang dari rumah, sekolah, kuliah, pulang ke rumah. Sudah tahu tuh orang minum-minum di kopi shop kan gitu ya. Nah, kadang-kadang yang kan belum tentu sesuai dengan fakta juga. Oke, kita tahu ada perubahan
orang sekarang banyak artis-artis yang pindah ke, bukan pindah tapi ada juga tetap artis TV, dia juga kemudian apa namanya jadi YouTuber kan gitu. Nah, bukan pindah kan fenomena sekarang itu bukan bagiannya dia kan juga. Nah, sekarang Dira, apa Dira? Fenomena Ya. fenomena banyak beberapa polisi satu reskrim menggunakan banyak taktikal dan fenomena pada saat terjadi pemsalinan dan Oh fenomena itu ya udah namanya kan itu pas kejadian ya jangan juga sesuatu yang terlalu mudah karena ada sebuah orang sakit minum obat pasti sembuh ya kita bisa sama kayak gitu kan gitu. Nah, itu terlalu sesuatu yang tidak perlu diteliti kan gitu. Ini sesuatu ada hal-hal yang kita tidak perlu teliti gitu loh. Gitu. Karena kalau orang sakit minum obat ya kita tahu nggak perlu diteliti. Nah, mungkin zaman dulu oke, tapi pada saat ini sesuatu yang sudah menjadi umum nggak perlu lagi kan tidak menjadi sebuah fenomena gejala-gejala kan. Ayo kira ini nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya kalian kan belajar. Ya, coba nanti supaya mungkin di atas kepala kalian udah memikirkan ada sesuatu yang kalian mau teliti. Nah, saya masuk dulu. Gitu. Belum nemu juga ya. Padahal udah saya kasih di kaya tadi udah gampang ya. Oh iya muncul begini kan. Nah, kasih contoh lagi masuk ke polisi nih. Saya masuk ke dunia polisi. Ya. Di Polres Lumajang itu begal sangat meresahkan. Ya. Masyarakat resah terhadap begal di Kabupaten Lumajang. Itu fenomena. Terus sekarang marak sekali terjadi tambang timah ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, itu saya kasih contoh. Nah, apa Kevin kira-kira? Itu udah mundur begitu, udah kayak udah paham. Ayo, jahat. TNI dan Polri dalam mengeksekusi sengketa tanah. Beberapa bulan TNI, Kualitas TNI Polri dalam Kalau berhasil sudah bukan fenomena lagi ya. Nanti mungkin kok masuk ke gap gitu, tapi itu masih sengketa tanah yang berlarut-larut. iya, ya sebenarnya tanah yang berlarut-larut masih ya oke, masih fenomena. Nah, apa topik? Fenomena kalau tidak viral tidak ditindaklanjuti. Ya itu tadi. Nah betul tuh. Itu bagian dari fenomena yang belakang. Saya pikir dong, supaya saya ada tadi kan, saya melihat, saya lupa, saya mendengar, saya tahu, saya melakukan, saya paham. Ayo lakukan. Ayo, jangan cuma melihat saya doang, mendengar saya doang, kemudian kalian tidak mau melakukan. Nanti percuma saya. Mumpung kalian di PTK, kalian nanti kalau bicara metodologi nih, kamu S2, kamu S3, segala macam. Karena belum tentu kamu sampai S3, kamu bisa paham. Coba aku tanya teman-teman nanti di luar, masalah metodologi paling sampai S3 juga belum tentu ngerti. Gitu. Nah, kalau kalian paham enak kan? Artinya ya tinggal kalian nggak pusing metodologinya, tinggal pusing nulisnya gitu loh. Satu hal udah selesai. Ya. Apa? Ya boleh. Ada sebuah fenomena tentang sering bentrok antara ini dengan ini. Itu fenomena itu kan gitu. Apalagi butuh, udah ngerti nih? Apa butuh? Fenomena kalau menurut kami Bapak Ibu ada salah satu fenomena yang saya lihat bahwa penerapan tindak lanjut itu tidak efektif. Jangan, itu bukan fenomena. Kalau udah apa namanya ya, kamu sudah berpersepsi, kamu sudah mengambil sebuah kesimpulan, wah itu udah hasil penelitian nanti itu. Wow, udah jauh sekali. Fenomenanya kemacetan. Hah? Kemacetan yang jadi fenomena. Nah, kemacetan boleh, walaupun kemacetan boleh, ganjil genap boleh gitu loh. Kan
misalkan pemberlakuan ganjil genap itu juga sesuatu fenomena gitu. Tapi kalau kamu sudah wah tidak efektif, wah kok haji dulu. Kalau kamu udah tahu jawabannya, ngapain kita teliti kan gitu. Apa? Iqbas belakang ya. Bagas. Oke, sorry. Fenomena maraknya personil Polri berseragam bermain TikTok. Ya boleh tuh. Nah, kan pintar-pintar tuh. Nah, coba kalian lebih fokus ke hal-hal yang ingin kalian teliti nanti. Biar kalian belajar nih, gitu. Andi, apa pertanyaan saya ini? Fenomena benar. Ya, coba. Fenomena yang terjadi adanya Saya mau pindah cuma kayaknya kalian masih kayak belum ngerti gitu. Kita sayang habis waktu di sini, tapi daripada kalian tidak paham sama sekali. Coba sampingnya, coba kalian lihat, pikirkan. Sudah kasih contoh ya bahwa begal sangat meresahkan di Kabupaten Lumajang. Gitu. Terus sekarang marak terjadi ilegal mining ya, timah ilegal penambangan timah ilegal di wilayah Morowali. Nah, saya kasih contoh itu fenomena ya gitu. Sampingnya ya Maraknya kebakaran lahan di daerah Kalimantan, ya kebakaran lahan di Kalimantan untuk pertanian kan gitu ya, langsung aja kita ini jadi supaya lebih terarah fenomenanya gitu. Apa nih si Polwan biasanya putih pintar ya Polwan. Terjadinya penolakan pembatasan jam malam Pak pada saat PPKM. Ya, pembatasan jam malam. Program MTP oleh SDM dan program Zati BPK BBM oleh PANET. Apa? Program MTP oleh SDM dan MTP itu apa? Ya? Manajemen Oh iya, Jabatan Kapolri. oleh SDM. Ya boleh. Karena ini gampang lagi nih berkaitan dengan SDM bahwa beberapa tahun terakhir untuk di bank harus menggunakan SMK, kan gitu ya. Itu fenomena. Dulu nggak ada kan gitu ya. Nah, paham ya? Nah, kalau kalian sudah dapat fenomena itu harus disertai fakta, harus ada data. Kalau nggak ada data, namanya asumsi. Asumsi sangat tidak dibolehkan, gitu. Harus kalian cari data. Terus datanya apa? Kalau saya bilang tadi bahwa banyak YouTuber yang banyak artis TV yang kemudian jadi YouTuber, kan kita cari datanya mungkin di media, di koran atau penelitian terdahulu, kan itu nanti kalian harus masukkan. Ya. Kemudian meresahkan, kalau saya bilang tadi begal meresahkan di Lumajang. Mungkin ada pernyataan, ada penelitian yang pernah meneliti tentang masyarakat yang resah terkait begal. Mungkin juga bisa dari pernyataan-pernyataan bupati atau masyarakat atau apa yang muncul di media dan segala macam. Terus kalian kutip nanti. Jadi ada dasarnya. Jangan kemudian hal-hal yang kalian ungkapkan itu kemudian tidak ada dasarnya. Bicara fenomena berarti harus ada dasarnya. Kan gitu. Kalian cari datanya. Nanti kita kasih contoh yang lain-lain. Nah, setelah kalian mendapatkan fenomena, apa yang kalian cari? Gap itu apa? Itu. Oh, buka aja daripada solusi. Nah, buka. Riset gap. Kau baca riset gap itu apa? Ya. perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi. Salah satu apa? Bisa. Ya, Dimas. Sistem adalah pertanyaan atau masalah yang belum terjawab oleh studi atau penelitian yang ada. Itu benar. Cuman saya yakin kalau kita bicara definisi pasti bingung. Cuma nggak apa-apa, kalian baca. Kalau udah pada baca semua? Ya. Jangan sampai nggak baca. Sebetulnya maksud saya kalian melakukan. Walaupun kalian bingung, ini kalian baca. Intinya adalah celahnya. Celah khusus. Ya. Kesenjangannya.
permasalahannya. Makanya jangan kita nggak bisa bilang oh permasalahannya enggak. Kan tadi kita udah sepakat tidak selalu masalah, kan begitu ya. Kalau saya bilang celahnya, gitu ya, celah ada ya, gimana ya bahasa celah ya? Ya kalau bahasa definisinya ya seperti yang kalian tadi baca. Tapi gampangnya itu ada celahnya, ada kesenjangannya, kan gitu. Nah, gampangnya kita masuk ke contoh lagi. Saya kasih contoh biar kalian gampang. Kalau tadi saya buat fenomenanya bahwa banyak artis TV yang sekarang menjadi YouTuber karena mengharapkan mendapatkan penghasilan tambahan seperti itu. Nah, ternyata banyak banget ya. Miliaran, ada siapa aja dari Corbusier, terus Kapiana, Sule, Sule. Wah, ternyata kalau di dia bisa dapat 10 miliar sampai 100 miliar dulu. Di mana kan akhirnya orang ini semua itu fenomena. Gapnya ternyata tidak semua artis TV yang jadi YouTuber itu mendapatkan penghasilan sesuai harapannya mereka, gitu. Gitu. Coba kita teliti. Gitu. Nah, kalau kita tadi bicara coffee shop, kita bisa bilang bahwa gapnya bahwa sama apa nih Starbucks? Oh, Starbucks keliling. Buku ya, katakan Starbucks. Bahwa sekarang Starbucks bisa menguasai pasar sekian persen dibanding kompetitor lainnya, kan gitu. Nah nanti di sini kan bicara ada teori customer satisfaction, kan kepuasan pelanggan, bagaimana mereka melakukan dan segala macam. Nanti kita masuk sana. Nah kalau di kepolisian tadi saya sampaikan bahwa marak atau masyarakat merasa resah terkait dengan begal di Kabupaten Lumajang. Ya, nanti gapnya terjadi peningkatan kasus kasus begal di Kabupaten Lumajang. Ya, tidak selalu meningkat, bisa juga ternyata begal di Lumajang ini setelah kita lihat terjadi penurunan, tetapi masyarakat resah. Itu juga gap. Gitu. Kalau mencerdasnya sih begitu. Nah, yang gampangnya mah naik turun aja. Oh terjadi kenaikan, terjadi penurunan ya apa sederhana. Nah, kalau di kita di dunia marketing kok terjadi penurunan penjualan, terjadi kenaikan penjualan, itu gampang-gampangnya. Kalau kita ya terjadi penurunan kejahatan, terjadi kenaikan, itu gampangnya. Nah lihat cerdasnya lagi ya tadi fenomenanya bahwa ternyata terjadi penurunan tingkat kejahatan begal di Kabupaten Lumajang, tapi keresahan masyarakat meningkat. Nah ini unik gitu kan, ini unik. Tapi nggak harus gitu, ya itu lebih keren lah kan. Kalian berarti lebih berpikir. Ya, tapi bicara masalah skripsi minimal kalian paham. Nah, paham ya? Paham nggak kira-kira? Biasanya paham. Biasanya orangnya. Hah? Wiwit paham nggak? Apa contohnya? Gap. Ya coba fenomena buka aja kali ya yang terkenal. Ya. Gimana? Saya lupa jelas. Kemudian gapnya tidak semua investasi buruk dan merugikan. Tidak semua, tapi terlalu menyimpang. Karena kalau kita udah bicara investasi bodoh, orang ingin tahu kamu menulis masalah investasi bodoh, kan begitu. Jadi lebih bagus gapnya adalah ya masalah investasi bodoh, kan gitu. Terjadi tren peningkatan investasi bodoh di Indonesia itu lebih baik, kan gitu ya, daripada agak ya beda kalau yang saya sampaikan tadi kan bahwa masyarakat resah, terjadi fear of crime. Kenapa? Karena ternyata saya hanya ingin menggambarkan tadi bahwa bukan bicara masalah naik turun,
Tapi bicara masalah dasar, ya. Oke, kejahatannya meningkat, tapi tidak ada rasa kayak curanmor aja. Curanmor sama begal banyak mana kejadiannya? Tapi kejadian curanmor kan cuek-cuek aja, santai-santai aja. Gitu loh maksudnya. Jadi apa ya? Saya hanya ingin menangkap situasi seperti itu, gitu. Karena keresahan ini sesuatu yang sangat penting. Ini yang namanya fear of crime. Fear of crime itu sangat berbahaya terjadi dalam sebuah kota karena pasti akan mengganggu produktivitas. Kenapa mengganggu produktivitas? Karena orang jadi takut bermobilitas. Dengan takut bermobilitas, otomatis produksi melambat, otomatis perekonomian juga akan terhambat. Nah, itu arahnya ke sana. Jadi kalau bahasa tadi kayak dibolak-balik aja, jadi orang jadi bingung. Kan gitu. Ya jangan. Ya kayak bapak kalian lihat bom Tamrin kan? Ya habis bom, meledak orang malah selfie ke sana kan, malah tabrak kami tidak takut dan segala macam. Itu fenomena itu kita bisa tangkap. Oh, kejadian sesuatu yang di dunia lain mungkin mereka punya ketakutan, tapi di sini tidak terjadi fear of crime. Itu positif gitu. Oke, bomnya negatif, tapi perasaan masyarakat itu positif karena masyarakat tidak takut. Tujuannya teror adalah menciptakan rasa takut, tapi ternyata tidak tercapai tujuannya mereka. Nah, itulah kira-kira. Ya, ya Wid ya. Nah, kamu kapan menikah Wid? Oh, udah, selalu umur Wid. Kamu udah sehat hari kemarin. Ini banyak loh Wid. Banyak belum nikah laki-laki ini? Oh, langsung udah semua. Banyak. Kalau kepala nikah. Ayo cepat, ayo. Nah, coba kita mau punya fenomena perang lantas digantikan oleh masyarakat di jalanan. Gapnya itu ada dari kecelakaan ketika dibantu mungkin yang di jalan menyeberangkan kendaraan. Apa mereka menggantikan polisi itu bukan sebenarnya tujuannya aja baik gitu kan, ya kayaknya keren gitu. Wah, masalah pengaturan lalu lintas kan gitu ya, banyak kemudian masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan yang dimana itu adalah tugas polri kan begitu ya, artinya unik lah kan gitu. Nah, tapi faktanya bahwa mereka bukan mengatur, tujuannya mengatur, tapi tujuannya nyari duit, malah tujuannya dimacetin, gitu kan? Dimacetin sengaja, sebenarnya nggak macet, jadi macet, artinya macet dan dia satu bayar. Nah, itu boleh itu bagus tuh. Belum pernah ada yang angkat skripsi itu, gitu. Nah, di Jakarta banyak banget ini. Di luar Jakarta juga banyak. Oh, di luar Jakarta juga banyak. Itu belum ada yang meneliti gitu. Karena kalian nggak paham itu apa itu fenomena. Kalian gak paham itu game apa, akhirnya nulisnya ya begitu-begitu aja. Masalah penegakan hukum, masalah ini padahal banyak loh fenomena yang unik-unik, yang kayaknya kecil, tapi itu penting. Akhirnya tidak terselesaikan karena dianggap bukan sebuah ya gitu-gitu aja lah. Itu bagus. Ya saya apa namanya, tapi nggak pernah nulis yang seperti itu. Gitu. Keren tuh. Kita bisa nulis walaupun nanti tinggal kerangkanya sesuai dengan topik yang diberikan, tema yang diberikan oleh lembaga. Mana saya pikir ya saya satu jaga temanya presisi, ada semuanya presisi kan. Kan gitu, jadi kan perlu khawatir terkait dengan tema. Nah siapa lagi yang perlu saya tunjuk? Ya jangan sampai berpikir sembunyi-sembunyi nggak ditunjuk. Kan tujuan juga buat kalian. Ini terkait fenomenanya melonggarnya disiplin menggunakan masker di beberapa titik keramaian yang di wilayah Kabupaten Bengkulu Menunggu. Untuk desa gapnya yaitu walaupun disiplin menggunakan masker oleh masyarakat meningkat, namun terkait infeksi Omikron varian B4 maupun B5 masih minim. Itu ya panjang juga dulu boleh bertanya. Saya harus mikir juga loh setiap omongan kalian. Jadi mau panjang, lewat juga, sorry kalau saya agak kurang bisa mencerna. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian mencoba belajar. Mudah-mudahan kalian sudah bisa menemukan fenomena apa yang akan kalian angkat dalam sebuah penelitian. Dan nanti kalau kita udah bicara, kalian harus coba cari datanya. Pokoknya semuanya harus bersandar pada data dan tidak boleh ada asumsi.
menghindari hal-hal yang berkaitan dengan asumsi, gitu. Ya semuanya harus by data. Nah, kalian udah dapat nih, udah dapat fenomena, kalian udah dapat gap, terus apa selanjutnya? Judul. Kalau kalian bawa judul, itu kalau tadi judul gimana kalian mau cari akhirnya? Ngambang. Kalau kalian berpikir dari fenomena, itu ketemu aja sih sebenarnya, kan gitu. Akhirnya kalian nggak paham munculnya itu dari mana. Nanti kalau sama penguji itu paham, kemudian dia tanya, di dalam penelitian kalian ini, tunjukkan saya di latar belakang mana fenomenanya, mana gapnya. Nah loh, gimana nanti kalau kalian nggak paham? Kan gitu. Karena kalian menulis itu dari fenomena. Fenomena adalah hal yang mendasari dalam penulisan sebuah skripsi. Nah, tulis itu. Fenomena adalah sesuatu yang melatar belakangi dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Fenomena adalah sesuatu yang melatar belakangi sebuah tulisan ilmiah. Itu kata kuncinya. Kalian camkan. Apa dia mas? Fenomena adalah yang sesuatu yang latar belakangi sebuah adalah sesuatu yang melatar belakangi penulisan karya. Nah, dia sesuatu yang melatar belakangi suatu tulisan ilmiah. Kalian paham, ya. Jadi kalau kalian tidak tahu fenomena, repot. Makanya kalau saya tanya nanti, tunjukkan saya mana fenomenanya, mana gapnya. Makanya saya suruh kalian. Nanti kalian, salah satu tugas kalian adalah ke perpustakaan, buka skripsinya, tulis judulnya, cari di latar belakang aja, nggak banyak kalau latar belakang, kita sampai dulu. Di latar belakang, mana fenomenanya, mana gapnya. Nah, terus tulis di situ apa masalahnya. Terus ya, ya judul, fenomena, gap, masalah. Untuk masalah sudah ada, dulu sudah ada. Berarti kan tinggal tulis fenomena sama gapnya. Gampang kan? Singkat-singkat aja. Kalau kita menulis panjang-panjang, kita bicara fenomena ya paling banget, bisa 2 baris, 3 baris sudah tinggi banget gitu ya. Jadi kalau kalian mau sampai panjang 1 lembar waktu, itu kita hanya ingin dapat gambaran. Kalian paham fenomenanya yang mana? Itu. Ya, nah, kalau kalian mau judul berdasarkan dari latar belakang tadi, berdasarkan dari fenomena dan gap yang ada kalian contoh tadi. Kalau saya bilang bahwa marak terjadi ilegal mining atau tambang timah ilegal di Polowali, kan gitu. Gapnya apa? Ya, gapnya berarti katakanlah lemahnya penegakan hukum, kan gitu. Lemahnya penegakan hukum terkait dengan tambang timah ilegal, kan gitu. Karena lemah penegakan hukum sehingga muncul terus kan gitu tambang ilegal. Paham ya? Nah, kalian harus cari ya. Kalau kita bicara fenomena, kalian cari datanya. Kamu bisa dari penelitian, bisa dari buku-buku jurnal, bisa dari media-media yang punya nama lah ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dari umpama bupati ngomong ya di caption dan segala macam, atau Kapolres bicara dan segala macam itu kalian yang diucapkan pada kapan dan segala macam, bisa, itu data, kan gitu, itu data. Nah, demikian juga bicara masalah lemahnya penegakan hukum, kalian cari literatur yang berkaitan dengan itu supaya memperkuat, jangan nanti kesannya asumsi gitu ya. Nah, kalian sudah dapat fenomena, kalian sudah dapat gap, kemudian kalian buat judul kan gitu. Nah, kan udah enak tuh bicara kok tadi gapnya adalah lemahnya penegakan hukum, berarti mungkin apa ya, kalian juga buat judulnya bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal, tambang timah ilegal di wilayah Polowali, tambah di kasus mana ya, udah nggak ada masalah. Itu lebih memperkecil lagi untuk kalian membedahnya di situ. Karena ya, untuk implementasi penegakan hukum lelah, atau
potret penegakan hukum tambang timah ilegal, karena masalah. Intinya kalian sudah paham, dulu gampang kan? Ya, paham ya. Artinya sudah mengarah, karena judul itulah yang nanti sesuatu yang harus mengalir sampai ke dalam. Fokus penelitian kalian itu ada di judul. Fokus penelitian kalian ada di judul. Nah, fokus penelitian adalah apa yang kalian ingin tahu, gapnya. Jadi kan gap sesuatu yang celahnya atau permasalahannya itu kalian ingin tahu. Gitu. Nah, setelah itu kalian baru buat rumusan masalah. Rumusan masalah itu sebenarnya hanya tinggal membalik gap itu kemudian di packaging, itulah adalah menjadi rumusan masalah. Rumusan masalahnya kan masalah lemahnya penegakan hukum, kan gitu. Rumusan masalah itu apa? Juliani. Buka aja Google aja Google. Udah saya kasih kesempatan udah di Google. Kalau saya tanya, kamu langsung nanya Google, Mbak Google. Nah, ya paham lah. Kita nggak usah, saya nggak suruh ngapal-ngapalan ya. Tulisan singkat yang berisi. Nah, pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Nah, itu tadi masalah gap itu. Nah, tinggal kalian jadikan kalimat tanya, kan gitu. Apakah bagaimana penegakan hukum terkait dengan tambang timah ilegal di Morowali, gitu. Rumusan masalah itu ada berapa? Coba cek ya. 2 atau 3. Baca. Jumlah rumusan masalah. 2 atau 3. Baca di Google ya. Kalau Anda bisa bacakan. Siapa? Emil ya. Jenis-jenis rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama rumusan masalah deskriptif. Jangan jenis-jenis. Rumusan masalah itu harus ada berapa dalam sebuah penelitian? Ya, lo baca. Lebih dari 3 rumusan masalah. Jumlah rumusan masalah. Setidaknya lebih dari 3 rumusan masalah. Coba baca. Secara umum, dalam satu karya ilmiah hanya diperlukan satu rumusan masalah saja. Adapun beberapa peneliti yang menyusun rumusan masalah lebih dari satu, tentu saja diperbolehkan. Namun, pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya biasanya merupakan turunan dari pertanyaan pertama yang menjadi inti rumusan masalah pertama. Nah, yang benar sebenarnya itu rumusan masalah itu 1. 3 itu turunannya. Kayak tadi saya sampaikan, bagaimana penegakan hukum terkait dengan, kan gitu ya, terkait dengan tambang timah ilegal di Polres Morowali, itu rumusan masalah. Nah, di dalam, kemudian nanti di bawah sebenarnya harusnya itu rumusan masalah. Kalau di luar itu kita tulisnya fokus penelitian, jadi rumusan masalah kemudian kita bedah, kan gitu, kita tulis fokus penelitian, ada yang bilang persoalan, ada yang bilang permasalahan, kan gitu ya. Itu tadi rumusan masalah. Tapi di skripsi kali kan tulisannya rumusan masalah, nggak masalah. Ya, kita anggap saja bahwa itu membreakdown dari rumusan masalah ini tadi. Karena satu penelitian satu rumusan masalah. Ya, boleh nggak apa kamu 2 rumusan masalah, berarti 2 penelitian. Dalam satu ini boleh-boleh aja. Tapi intinya satu rumusan masalah, satu penelitian. Cuman ini nanti debatable, nggak usah terlalu pusingkan, kan gitu ya. Nggak usah terlalu pusingkan, yang penting kalian paham. Karena nggak penting-penting amat. Karena pada akhirnya kan kalian nanti membreakdown menjadi 3. Mau tulisannya rumusan masalah, kamu tulisannya fokus penelitian, mau persoalan, intinya kan ada sesuatu yang ingin pecahkan, kan gitu ya. Nah, jadi kita nggak terlalu fokus, cuman yang penting kalian paham, karena ini adalah ilmu yang kalian tidak bias nantinya. Kalau hanya kadang-kadang kita debat dengan orang hal-hal yang kayak gini kan capek, bukan kepada penelitiannya. Nah, sekarang kita sudah mendapat rumusan masalah, kan gitu. Tadi bicara masalah lemahnya bagaimana penegakan hukum terkait dengan tambang timah ilegal, bla 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 bla. Nah, sekarang saya bilang fokus penelitian lah ya. Nanti kalau kalian mau bisa rumusan masalah,
Karena memang di buku panduan kalian itu rumusan masalah kurang jelas sih sebenarnya di situ. Tapi rata-rata deskripsi kalian rumusan masalah 1, 2, 3 gitu kan. Nah, tapi saya bilangnya fokus penelitian untuk memudahkan kita membedakan. Karena rumusan masalah itu harusnya dia ada di dalam latar belakang, di latar belakang. Nah, sehingga rumusan masalah yang saya ini adalah begini bagaimana ini itu tanda tanya gitu. Kan gitu. Sehingga tujuan saya adalah rumusan masalah. Dari rumusan masalah apa kira-kira yang mau kita angkat gitu. Nanti kamu gimana cara nyarinya nih? Kamu membedah nih. Kamu akan membuat poin-poin pertanyaan nanti fokus penelitian. Karena fokus penelitian inilah yang menjadi tujuan penelitian kalian. Nah, mulai kita masuk nih. Nanti kalian akan ditanya, tujuan penelitian apa sih? Nah, ini banyak bermasalah nih. Tujuan penelitiannya adalah tentang apa ya beberapa waktu itu ya. Dia tujuan penelitiannya tentang penegakan hukum. Ya, masalah apa waktu itu ya, katakanlah masalah illegal mining. Tapi proses pengumpulan datanya, wawancaranya tanya masalah bagaimana COVID-19, situasinya. Nah itu nanti kalian akan hadapi tuh. Nih saya jadi udah sampaikan dari awal bahwa rata-rata banyak begitu. Tujuan penelitiannya A, kalian pada saat mengumpulkan data melakukan observasi, melakukan wawancara, studi dokumen, literatur segala macam, itu nggak sesuai. Nah ini banyak sekali yang seperti itu. Gitu. Apalagi yang letting 2010 sebelumnya lagi, kan gitu. Karena pada saat itu ada perubahan tema, sehingga mereka nambahkan lah COVID-19 di belakang. Berubah di dalam pertanyaan wawancara semua masalah COVID gitu. Padahal judulnya kemana kan gitu. Nah, padahal COVID itu hanya ditambahkan di judul menjadi keterangan doang terakhir di masa pandemi COVID-19 itu cuma gitu doang tambahan. Jadi apapun kalian buat judul mau penegakan hukum terhadap ilegal di Morowali di masa pandemi. Nah, cuma karena ada perubahan tema di akhir-akhir mereka tambahkan. Nah, cuma wawancaranya kemudian bicara masalah hanya COVID-19, hanya apa. Nah, karena fokus penelitian apa? Penegakan hukum, ada illegal mining, kan begitu ya? Nah, harusnya pertanyaannya fokus ke sana. Masalah pandemi itu hanya masalah waktu, itu keterangan. Nah, makanya kita masuk nih masalah rumusan masalah atau fokus penelitian. Bagaimana kalian ambil fokus penelitiannya? Udah jam berapa ya? Masih ya kamu? 10.58 ya? 10.58 masih ada 30 menit. Masih berapa menit lagi? 30 menit. 32. Ayo. Itu 30. Kalian kayaknya semakin pusing apa? Udah ya lah sekarang tadi. Untuk yang pertama kan misalnya bagaimana penegakan hukum di breakdown ini bisa faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu bagaimana implementasi yang telah diterapkan sebelumnya. Nah, yang paling umum saya lihat biasanya mendeskripsi bagaimana gambaran terkait dengan, nah itu umum-umum gitu kan ya. Silakan, saya masih oke-oke aja gitu loh. Saya masih oke-oke saja. Yang penting masih nyambung bagaimana gambaran terkait dengan penegakan hukum tambang timah ilegal di Polres Morowali. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Polres Morowali? Nah, namanya faktor-faktor kan ada beberapa gitu. Nah, kemudian bagaimana implementasi penegakan hukum di Polres Morowali itu boleh-boleh, itu paling sederhana kan gitu. Kalau kalian mau lebih bagus lagi, kamu breakdown. Cara breakdownnya dari mana? Kamu cari teori terkait dengan penegakan hukum. Teori efektivitas penegakan hukum Sugeng Sukamto apa? Masih siapa nih? Masih ada belum? Emilia
efektivitas teori efektivitas penegakan hukum Susilo Sukanto tahu nggak? Banyak kalau ini nggak apa. Etika, ya. Kamu udah lihat tuh? Efektivitas Soekarto. Jadi, Siap. Robi, Efektivitas hukum menurut Suryono Sukanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Dan yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terkait. penegak hukumnya, perundang-undangnya itu sendiri, masyarakatnya, budayanya, Masyarakat dan budaya. ya, Sarana dan fasilitas. sarana dan prasarana. 5 ya. 5. Nah, gitu. Budaya. Ada cara gampangnya nih. Saya ingin ajarkan kalian sebelum ini agak lebih jauh dibanding yang lain. Tidak apa. Ini paham ya? Ini pengantar awal biar kalian tahu kalian posisinya di mana. Jadi kalau ada jenis, ada tempat, ada metodenya berdasarkan macam manfaatnya. Ini hanya pengetahuan aja. Biasanya kita buat tabel, ya. Biasanya kita buat tabel. Kenapa nggak bisa ya? Ini nggak ada yang nggak bisa dihapus kan? Bisa semua. Kita buat tabel untuk memudahkan. Kita udah dapat judul. Tadi judulnya apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tambang emas ilegal di Kabupaten Kalimantan. Nanti di sini variabelnya apa? Ini enak nih sambil kalian main-main nih, enak nih. Apa nih variabelnya kira-kira? Ya, penegakan hukumnya. Kan hukum terhadap tambang timah ilegal ya. Tambang timah ilegal. Nah ya. Nah, terus apa subvariabelnya? Kan gitu. Apa indikatornya? Apa metodenya? Apa data sumber data? Apa metode yang ini? Apa fokus penelitiannya? Nah, kalau kalian buat begini nih enak nih, kalian semua udah dapat. Nah, ini apa nih penegakan hukum? Variabelnya tadi apa? Hukum itu sendiri. Ya kan? B apa? Penegak hukum. Penegak hukumnya. Terus sarana prasarana. Terus masyarakatnya. Terus budayanya. Enak semua. Kan sambil kuliah buat begini aja kadang untuk nulis ya. Nah, terus indikatornya apa? Hukum itu sendiri apa? Kalau kita bicara hukum, hukumnya tidak bisa menjerat. Hukum aturan yang tidak bisa menjerat. Bla bla bla. Terus apa lagi gitu kan? Nah, ini bicara baru hukumnya. Nanti penegakan hukumnya apa namanya? Transaksional apa penegak hukumnya bisa disuap apa gitu.
tahu. Terus sewenang-wenangan. Hah? Terus apa kan gitu? Nah, sarana prasarananya apa? Mungkin alat untuk bidik, alat untuk sidik, bahwa gitu. Masyarakatnya apa? Masyarakat yang mendukung, masyarakat yang tidak mendukung, bahwa gitu. Kan gitu. Budayanya apa? Nah, mau budaya mendukung taman berbagai tambah ilegal, terus budaya tidak mendukung apa gitu. Nah, setelah kalian ini nggak selalu, wah ini berarti semuanya menjadi dong, akan kalian jadikan sebagai nanti fokus penelitian. Enggak, kamu pilih boleh 2, boleh 1, boleh minimal 2 lah ya, boleh 3. Kalian mungkin sarana prasarana nggak penting-penting amat dibahas, gitu aja kan begitu ya. Lebih kepada ini deh, gitu. Sama masyarakatnya lah. Wah budaya juga, nah ada budaya yang unik-unik. Ya beda kalau sama, kalau kita di Gresik itu orang-orang kalau udah hari Jumat itu mereka pergi ke masjid pada nggak pakai helm, pakainya kopiah. Nah itu kan artinya dia tidak mendukung dalam satu bentuk aturan kan begitu. Budaya gimana kita mau? Nah kalau sama masalah ini ya nggak ada yang ini banget gitu, nggak usah dibahas gitu. Tapi nggak apa kita buat metode-metode begini untuk kita buat. Nah nanti bisa saja kalau ada lagi teori visual analisis kalau kalian ingin mencari ini. Kan bagaimana dari yang 5 ini kalian hanya tentukan 3, bisa. Tapi bisa juga langsung aja, gak ada masalah. Nanti terlalu kayak S3 dan dicari di dosen yang bingung. Sama kalian ambil hukum itu sendiri, belajar hukum. Nah nanti di sini akan jadi fokus penelitian. Kamu ambil masalah katakanlah hukum, masalah hukumnya. Kan, bagaimana penegakan hukum, bagaimana peraturan perundang-undangan terkait dengan ilegal, tampak ilegal kan gitu. Bagaimana penegakan hukum, nanti ini penegakan hukum nanti tinggal dijelasin kan gitu. Ini tinggal dijelasin nanti masuk pada saat kalian akan mencari terkait dengan temuan-temuan penelitian kalian, wawancara apa dan segala macam. Nanti tinggal masuk nanti ini bisa menjadi fokus-fokus pertanyaan kalian, gitu. Jadi fokus-fokus pertanyaan kalian nanti. Nah, nanti kalian fokus penelitiannya ambil seperti ini. Bukan kelas ini saya kasih. Kemarin belum sampai ke sini. Lu latar belakang saya. Ada yang mau kalian tanyakan? Ya silakan. Sambil kamu nanya langsung potong-potong aja nggak apa-apa. Ya. Mana ini bantuan aja. Iya supaya kalian tuh nanti udah nyambung lah gampang. Oh iya. Kami juga tidak sendiri lintas di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Kami sering menemukan yang kami kalau kupon kemudian penegakan itu di Jawa itu sangat terfokuskan oleh oleh
penelitian yang baik adalah kalau kalian punya passion di situ. Ya, passion di situ bisa karena kalian tugas di sana, kalian memahami kondisi di sana dan segala macam. Tentu dengan adanya passion kalian akan memudahkan mendapatkan data. Nah, penelitian akan gagal saat kalian tidak bisa mendapatkan data. Kalau kamu tanyakan ke saya arahnya kemana? Apakah budaya, apakah masyarakat? Saya akan bertanya balik, data mana yang sudah kau peroleh? Data mana yang bisa kau kumpulkan yang berkaitan dengan hal itu? Gitu. Makanya sebenarnya sebelum penelitian kita bisa saja melakukan namanya penelitian pendahuluan. Ada namanya observasi pendahuluan, ada namanya wawancara. Itu sebelum kita baru dalam fenomena nih. Kita cuma nanya-nanya, nanti di latar belakang bisa kita terus berdasarkan wawancara pendahuluan yang saya lakukan dengan menanyakan kepada 5 orang. Boleh saja, nggak usah disebut namanya. Berdasarkan observasi pendahuluan yang saya lakukan dengan mengamati langsung, kan gitu. Sehingga kesannya bukan pendapat pribadi, gitu. Itu boleh, itu namanya penelitian pendahuluan dan sangat bagus apabila itu dilakukan. Jadi bukan berarti kita mau meneliti itu belum ada sama sekali. Kalau bicara fenomena, kamu sudah melakukan riset terkait dengan fenomena itu. Kamu cari datanya, kamu cari faktanya, kamu cari informasi yang ada tentang itu. Kamu cari gapnya, kamu nyari lagi datanya tentang itu. Kamu ingin perkuat, kalau sumber literaturnya ada, tapi ingin kamu perkuat, kamu sambil nanya-nanya orang, apa sih yang kamu rasakan tentang begal sekarang di rumah aja? Wah, saya resah, saya takut begini-begini. Apa sih, tanya lagi di sana. Aku bisa masukkan itu menjadi satu data ya sebagai dalam wawancara pendahuluan kepada 5 orang di wilayah Kabupaten Lumajang yang kami coba tanyakan secara tersebar, dan 5-5-nya merasa resah terkait dengan begal. Resahnya karena dia selalu baca di media sosial, dia selalu ini. Nah, itu nggak apa-apa. Atau karena observasi, gitu kan? Observasi kan seperti kita sendiri sebenarnya, kan gitu. Nah, tapi kita observasi bahwa hasil pengamatan pendahuluan gitu. Jadi awal itu silakan. Untuk memastikan apakah saya mampu mendapatkan data itu, kita melakukan pengamatan awal. Boleh, kalau itu lebih bagus. Kita bukan betul-betul dari nol, bukan judul itu. Wah, yang penting mau kasih judul aja, karena dia habis itu gue baru cari ya, begitu. Gitu. Karena memang udah punya sesuatu yang kadang-kadang udah mengganjal, ada sebuah kesenjangan, ada sebuah celah, ada sesuatu permasalahan yang dia ingin. Karena tuh kayak di kepala kalian kayak udah penuh gitu kan, gitu. Nah, itu yang semakin bagus, bukan dari sesuatu kosong yang gak ada apa-apa, bukan begitu. Memang udah ada sesuatu nih, cuman kita pingin dia secara ilmiah, gitu loh. Nah, paham ya? Nah, terus siapa tadi ya? Kalau misalkan rumusan masalah mana yang bentuknya pernyataan dan mana yang pertanyaan? Fokus penelitian itu pertanyaan, karena itu pertanyaan-pertanyaan kita. Ya nanti kalian tulisannya rumusan masalah itu ya. Ya kalau di dalam buku panduan kalian itu rumusan masalah. Jadi latar belakang, setelah latar belakang kan rumusan masalah, kan begitu ya. Nah kemudian setelah itu tujuan penelitian, kalimatnya pertanyaan. Nanti pernyataan itu di tujuan penelitian. Rumusan masalah yang atas juga yang di dalam latar belakang juga itu pertanyaan. Yang menjadi pernyataan itu adalah tujuan penelitian. Setelah kamu buat rumusan masalah, kamu bagaimana mendeskripsikan, bagaimana deskripsi terkait dengan tambak timah ilegal di bla 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 bla. Tujuan penelitiannya untuk memahami gambaran terkait dengan tambak timah ilegal di Polres Morowali, gitu. Nah itu. Jadi ini tadi pertanyaan tujuannya itu adalah pernyataan. Sebenarnya ini turunannya aja tujuan. Kalau kita akan menanyakan, kita lebih fokus tujuan penelitianmu apa. Kita tidak nanya rumusan masalahmu apa, walaupun itu hanya bagian yang turunannya. Tujuan penelitianmu apa? Kalau kita tanyakan bicara, kamu ingin memahami gambaran terkait dengan tambang timah ilegal, berarti pertanyaanmu terkait dengan itu. Apa sih? Nah, kamu harus mampu tuh membedah. Kalau bicara gambaran itu apa? Kan bicara udah berapa lama
di berapa wilayah, berapa banyak dan segala macam kan gitu ya. Ya Mama kalau katakanlah saya bilang apa ya, gambaran terkait dengan iPhone 10 ini kapan dijual, isinya apa saja, penyebaran penjualannya apa, berapa pengapalannya, kayak gitu detail, hal-hal yang berkaitan dengan detail itu kalau bisa bicara gambaran, karena nanti kalian umumnya banyak tuh itu ya, pokoknya sapu jagat semua itu. Nah, bagi saya nggak masalah, ini masih nyambung lah. Kalian skripsi awal ya, walaupun sudah diakpol, tapi saya anggap masih belum paham. Ya anggaplah ini adalah sebagai satu kalian belajar tulis, yang penting nyambung, gitu ya. Ya jangan tujuan, jangan sampai kalau udah bilang bagaimana gambar pertanyaannya nanti yang lain tuh, kan nanti kamu pada wawancara gitu kan ya. Ya itu kamu nanti ada teknik pengumpulan data. Hal utama dalam penelitian adalah pengumpulan data, gitu. Nanti kamu dalam penelitian paling utama dalam sebuah penelitian adalah bagaimana kamu mengumpulkan data. Nah, kok salah cara mengumpulkan datanya? Ya salah. Kamu tujuannya kemana? Nanyanya kemana? Ya satu contoh, kamu mau meneliti, tujuan penelitian adalah terkait dengan pendidikan dan pelatihan di fungsi SDM, kan gitu. Setelah kamu ke sana, kan kamu di sana ternyata SDM bukan hanya pendidikan, bukan hanya pelatihan, ternyata juga ada rekrutmen, ternyata ada juga pembinaan karir, apa segala macam kan gitu. Terus aku tanyain semua, nggak penting, nggak usah tujuannya kemana, kembali kepada tujuan penelitian. Kalau kamu hanya tujuanmu adalah masalah pendidikan dan pelatihan, proses pengumpulan datamu ke situ, wawancaramu ke situ, observasimu ke situ, studi dokumenmu ke situ, kayak gitu. Gitu, jangan lebar-lebar, nggak nyambung. Ini yang banyak. Ya, saya belum nyampe ke situ. Ini hanya gambaran awal saja. Nanti akan kita bahas lebih luas karena saya belum bicara latar belakang. Saya tanya dulu. Mohon izin bertanya. Jadi kalau semisal saya ingin meneliti suatu keberhasilan, Ya. jadi saya dinas di Jombang itu sejak tahun 2018 awal. Ya. Jadi di awal tahun 2018 itu mungkin masyarakat ketika mau komplain atau bertanya ke polisi kan lebih takut. Jadi semuanya akhirnya banyak lewat LSM-LSM yang akhirnya menyampaikan aspirasinya. Di tahun 2020 ada pas pergantian Kapolres itu dibentuklah suatu aplikasi yang namanya Kandani. Kandani kalau istilahnya orang Jawa kan kita bisa ngomong seluasnya, masyarakat langsung bisa menyampaikan aspirasi lewat WA. Dan itu sudah berjalan sangat sukses sampai 2022 sehingga LSM sudah tidak berkecimpung lagi. Apakah itu saya boleh dan? Bisa, itu kan fenomena. Meskipun sudah berhasil di sekarang ini, kita flashback. Kan kita bilang apa masalah celah. Ya. Nah, makanya saya bilang kan celah. Kalau kita udah bicara gap, celah. Gitu. Kalau saya bicara masalah fenomena, fakta. Siap. Hal yang jarang terjadi, hal unik kan gitu. Kalau kita masuk gap, celahnya bisa, masalahnya bisa, kesenjangan bisa. Kalau saya bilang kesenjangan kenapa? Karena polres-polres kan tidak melakukan. Siap. Kan gitu. Itu juga bisa celah hal-hal yang unik yang tidak terjadi di tempat lain. Siap. Nah, itu bagus. Jadi jangan selalu di atas kepala itu masalah. Makanya saya bilang, kamu mau nulis berdasarkan dari mana dulu nih? Gitu. Nah, kita udah bilang tadi disertasi dari fungsi penelitian, fungsi buahnya, kan gitu. Ada ingin mengetahui, ada ingin untuk ingin melakukan, ada ingin untuk memilih, kan gitu. Nah, kita fokus kepada ingin mengetahui. Nah, apa yang harus kita ketahui? Ada gejala kan gitu ya, ada sebuah gejala yang ingin kita ketahui. Gitu. Apa itu gejala? Ya itulah fenomena. Apa sih fenomena? Buka bogel kan? Saya buka kepalanya. Ini fakta, sesuatu fakta, intinya faktanya. Nah, cari datanya berkaitan dengan itu. Makanya kan pasti ada di media-media, omongan, ada ucapan-ucapan orang, ada data-data apa dari mana segala macam. Nah, itu bisa menjadi sumber. Apa gapnya? Nah, dia bukan selalu kesenjangan masalah ya, tapi celah itu bahwa kalau kita bicara kayak gitu bahwa dulu ini tidak ada, sekarang ada kan gitu. Atau aplikasi ini ternyata mampu untuk membuat masyarakat menjadi
jadi ingin berpartisipasi aktif kan begitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti kalau bisa kasih judul ya langsung kepada aplikasi itu juga bisa implementasi aplikasi ini dalam rangka apa, untuk apa, dan di wilayah apa. Jadi kita fokus. Ya hati-hati. Saya ingin kalau judul itu kalian fokus ya. Ada bicara judul bagus, bicara masalah tindak pidana tindak pidana perdagangan orang, kan? Kalau kamu tindak pidana perdagangan orang di bla 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 bla. Wah, saya ingin memahami dong terkait dengan tindak pidana orang lagi. Setelah saya masuk, yang dibicarain hanya masalah prostitusi saja gitu, gitu. Nah, padahal tindak pidana orang apa aja yang bicara tindak pidana perdagangan orang? Prostitusi kan hanya salah satu bagian, kan gitu ya. Human trafficking kan prostitusi, terus apa lagi? Ya, TKI migran, apa namanya? Ya TKW, apa izin, apa segala macam, banyak lah. Nah, kalau kalian hanya nulis masalah prostitusi, ya judulnya prostitusi saja, gitu. Jadi jangan terlalu luas judulnya, kemudian kalian akan menyempit. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, tahan dulu. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan di subvariabel. Subvariabel itu kan terdiri dari menurut Mas Kanto kan 5 faktor. Iya, efektivitas hukum. Kalian boleh pakai teori lain loh ya. Ini hanya salah satu contoh. Jadi jangan bicara penegakan hukum sudah pasti ini. Kan gitu. Kalian boleh. Ada kok teori-teori yang lain kok. Ya, kemudian misalkan dijelaskan contohnya ini berdasarkan 5 faktor. Kalau misalkan kita hanya satu faktor saja, faktor dua, ada batasan atau tidak benar? Nggak ada. Kamu ngambil satu juga boleh. Satu kemudian mau breakdown boleh menjadi 2 pertanyaan boleh. Karena mungkin kamu lihat bahwa kamu fokus kepada penegak hukumnya. Tapi karena penegak hukum ini kalau setelah bagi-bagi menjadi indikator nih, banyak sekali yang masih bisa diteliti secara luas, tidak ada masalah. Nah, ini kan di atas kertas saja kalian untuk memudahkan. Kan enak nih, saya buatin model-model begini, gitu kan? Kamu sambil kuliah kan gitu, kamu dengar sayup-sayup dosen, sambil kamu di kepala mau diteliti, kan kamu udah tulis, gitu kan? Ini saya belum aja nih yang kelas lain nih, gitu, sampai kemarin. Tapi di sini menurut saya ada juga masalah latar belakang. Karena ada yang nanya, jadi saya ke arah latar belakang gitu panjang lebar. Jadi ya bagaimana membuat latar belakang? Karena latar belakang buahnya bertele-tele kan begitu. Nah, sebelum nanti kita, itu udah berapa menit lagi kan? Nah, sebelum saya ngajarkan nanti terkait dengan latar belakang, kamu catat dulu deh. Ya hal yang harus dihindari dalam pembuatan latar belakang. Jadi kalian ada ini dulu, ya. Satu, ya hal yang harus dihindari dalam pembuatan latar belakang. Satu, copy paste dari buku atau penelitian terdahulu. Lepas. Dua, bertele-tele dan terlalu umum. Bertele-tele dan terlalu umum. Tiga, tanpa alur. Tanpa alur dan tidak menjelaskan kaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Tidak menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. 4, berisi parade, definisi, teori, dan miskin data. Parade? Berisi parade? Parade, definisi, teori, dan miskin data. Miskin data. Jadi definisi aja kalian nanti banyak banget definisi. Kemudian 4, berisi pendapat sendiri. Nah, itu yang tadi saya bilang, jangan
berisi pendapat sendiri. Terus berapa? Nah, hindari kalimat harus atau seharusnya. Ini karena kaitannya kata harus itu nanti jadi persepsi kalian sendiri lagi sebenarnya. Hindari kalimat harus atau seharusnya. Terus tujuh. Jangan berasumsi tanpa data, ya, jangan berasumsi tanpa data, ya. Ya kalian pegangan dulu ya, karena kita udah mau habis waktu. Yang tiga itu Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara berlaku apa sih yang para definisi karena itu panjang banget definisi jadi latar belakang itu banget sebenarnya enak bacanya kan gitu dia baca wah itu yang enak gitu pada saat orang baru baca dulu dia buat latar belakang baru paragraf 1 nih ke paragraf 2 paragraf 3 itu yang benar kalau kalian cuma pindah-pindah definisi itu pada definisi itu hampir semuanya gitu biar tebal kan gitu biar tebal nanti saya akan ulas bagaimana membuat itu karena waktu definisi siapa yang mau nanya lagi ayo silakan dulu Berapa variabel ya? Apakah ada satuan? ya Ada berapa variabel? nggak ada masalah ada 2 ada 3 ada yang 1 nggak ada masalah ada kalau apa 2 nanti ada 2 kamu tinggal belajar ini penegakan hukum nanti apalagi di sini kan gitu nanti tinggal buat lagi kan begitu nggak ada masalah ya nggak ada batasan banyak buat jarak pesan begitu. Lalu yang kedua untuk pada definisi apakah di sektor teknis operasional atau bisa pengasuh arah kebijakan? Nah, kalau kamu bicara itu kan nanti kita bicara pada X primary ya, ini udah pasti X. Yang utama ada ya, ini udah bicara sebab akibat. Ya nanti kalau kamu ini sebab, ini akibat, kan gitu. Apalagi kalau bicara kuantitatif udah pasti ya 2 variabel ada sebab akibat. Ya, ini artinya terkait teknis untuk yang tadi bilang untuk latar belakang yang dari pendahuluan tidak boleh berbeda dari komen. Untuk skripsi apakah ada batasan halaman jumlah halaman saya nggak tahu di sini ada persentase pendahuluan 50%, kemudian 20 pembahasan sekarang. Tapi kalau kita bicara yang di luar kita tidak ada. Makanya sebenarnya antara 2 lembar, 3 lembar, ada 1 lembar, ada 4 lembar. Intinya kalau itu sudah tersampaikan, lebih dekat lagi sebenarnya. Nanti mau saya ajarkan apa sih yang harus ada di dalam apa namanya, yang harus ada di dalam latar belakang. 1 fakta fenomena, 2 masalah utama. Aku boleh catat. Yang 1 fakta fenomena, 2 masalah utama, 3 fakta literatur, 4 penelitian, yang kelima masalah apa namanya semacam argumentasi atau hipotesis. Tapi yang argumentasi atau hipotesis opsional, fakta fenomena juga opsional. Nah, fakta fenomena biasa juga orang penegasan kepada judul juga ada masalah. Nah itu poin-poin yang nanti harus ada, nanti saya akan contohkan. Kan itu ini loh seperti itu. Nah kalau hal-hal yang sudah ada yang bahkan cuma 1 lembar, kita tidak umum dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang ini tersampaikan poin-poin ini masuk semua. Dan gitu, kita bicara faktor fenomena yang saya bilang tadi fenomena ada datanya. Yang saya bilang tadi loh, ada fenomena, ada datanya. Gitu. Ya. Kemudian kita bicara masalah utama ya, kamu ada judulnya apa ya? Kamu jelaskan terkait dengan judul itu cuma persoalan fokus penelitianmu. Nah, itu juga datanya harus ada gitu. Nah, fakta literatur juga begitu, literatur yang berkaitan dengan fenomena yang kamu angkat. Ya biasanya dari penelitian dahulu apa dan segala macam. Nah, pasti masih bingung karena belum saya jelasin. Karena saya jelasin yang mungkin kalian tahu dulu kan gitu ya. Tujuannya apa? Nah, tujuan penelitian saya adalah ada. Saya ada kok. Kalau ini kasokopinya banyak, saya pikir harusnya kalau udah dapat. Belum ya. Saya ada, saya tunggu ada bukuannya. Nah gini, saya kemarin dapat 1, saya kadang-kadang mahasiswa saya dibuang-buang aja tuh kayak gak penting ya. Nah saya malah mungut. Saya di ruangan apa kemarin saya pas masuk yang ruangan apa yang sampai dari paling bawah sampai di operator itu ya.
bawah kalau kalian ambil snack itu. Nah, itu buangan samping itu tiket ya. Nah, saya duduk-duduk masuk. Oh ini di apa namanya udah di kampus buangan itu kan. Nanti saya ambil satu. Ya, apa ya? Boleh saya ambil. Boleh pak ya udah buangan-buangan. Buangan-buangan. Tapi soft copy juga ada kok. Gitu. Nanti saya cari di laptop saya sih ada. Kan gitu. Di komputer saya nanti saya coba. Jadi kalau nggak baca-baca gimana misalnya. Harusnya kalau nggak ya dari awal itu nggak pegang. Ada lagi bertanya? Ya. Mbak, terkait masalah sampai menentukan judul penelitian kalau di STK ini apakah ada keharusan menyesuaikan dengan fungsi proyek produktivitas atau apakah ada keharusan atau kewajiban menyesuaikan fungsi terakhir kita berdinas? Nah, jadi bebas. nggak ada, cuma penelitian yang bagus kalau punya passion di situ. Passion itu apa? Ya, tidak selalu kamu sudah di sana sudah pasti akan menimbulkan passion karena kamu tertarik. Gitu. Tapi bisa aja ada hal lain yang membuat kamu tertarik. Saya S3 tulis apa? Saya tulis pasar modal. Nggak ada kaitannya mana ada polisi di pasar modal. Tapi saya tetap ada hal yang ingin saya angkat karena polisi nggak pernah bisa menyidik pasar modal apa sih gitu loh kan. Saya ingin memahami ketika saya masalah pasar modal, kamu pasti nggak paham kan gitu apa pasar modal. Saya polisi mau satu di baris itu juga akan nggak pernah kamu menyidik pasar modal itu kan gitu. Saya nanti ketika masalah ada passion. Gitu. Apakah perbedaan dengan polisi ada itu ada? Trading. Terus ada lagi? Trading. Pasar modal. Masih ada pertanyaan udah pinter-pinter nih. Belum menemukan masalah. Terkait yang disampaikan tadi kaitannya dengan hal yang terjadi di latar belakang salah satunya dari dalam seharusnya. Dan itu kalau pernah disampaikan oleh Dr. di awal di latar belakang itu disediakan atau diterapkan ada yang namanya ini fakta sama harapannya apa? Apakah kita menghindari kalimat al dan harus atau diberikan suatu fakta pembanding begini Pak, kalimat saya hindari kata harus dan seharusnya karena nanti jangan sampai akan muncul persepsi kalian seharusnya begini gitu. Dari awal kita sudah sampaikan bahwa segala sesuatu baik data dan fakta. Pada saat bicara fenomena, ya pada saat bicara fenomena, maka kamu harus cari datanya. Pada saat kamu bicara gap, datanya, jadi bukan menurut kamu, gitu. Bicara dasolen itu mah hal rendah, ya hal yang terlalu umum lah. Karena tidak selalu hanya bicara masalah harapan oh, ya bukan berarti gini loh. Ya hindari itu kan bukan berarti tidak. Ya kalau kalimat itu memang kalimat yang muncul dari data, ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan itu muncul dari kamu, gitu. Gitu. Kalau Bapak menurut si A kan gitu, bahwa penegakan hukum dilakukan seharusnya tidak begini, atau bukan kita yang ngomong gitu loh maksudnya. Ya, jadi kalau itu data dari fakta yang memang kalimatnya dia begitu, nggak apa-apa. Bukan dari kamu maksud saya. Ya hindari, makanya saya tidak ingin mengatakan jangan nanti tulis latar belakang semua yang hindari apa namanya tadi yang harus coret kayak gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang muncul dari kamu, dari persepsi kan gitu kan. Tidak, tadi saya sampaikan bahwa hindari persepsi. Iya, persepsi. Sesuatu by data. Tapi kalau itu kalimat orang, kalimat data, fakta yang muncul, yang memang omongannya orang nggak apa-apa. Kalimat dia jangan dipotong-potong gara-gara hilangkan kalimat itu jadi tidak punya nilai dan makna. Paham ya maksudnya ya? Intinya saya ingin menggariskan di situ supaya setiap kalian muncul asumsi, aduh dilarang tulis seharusnya. Nah gitu loh. Supaya asumsi itu tidak muncul. Berapa menit ya? Siap. 5 menit. Ah masih ada, silakan. Saya nggak mau. Jujur. Jujur. Ayo, manfaatkan waktu mumpung kalian saya kasih kesempatan. Kan kalian harusnya udah pikir ya. Oh, berarti saya bisa tulis masalah ini. Oh, ada fenomena ini. Karena saya sangat memahami
mahasiswa itu selalu pada saat disuruh buat judul itu pusing. Gimana cara buat judul? Ya kan? Pusing karena tidak berawal dari fenomena. Pada saat saya bicara fenomena, saya yakin di dalam kepala kalian sekarang banyak gambaran fenomena. Sulit. Yang mana yang mau saya tulis ini? Ya. Kan gitu. Yang penting kan udah banyak daripada tidak pilihan. Kamu mau buat judul kemana? Gimana? Bingung. Nah, kamu udah punya banyak gambaran fenomena di dalam kepala. Sekarang tinggal fenomena ini gapnya apa? Fenomena ini gapnya apa? Secara kamu sudah punya asumsi awal, tinggal kamu cari datanya. Kan ya aku tinggal nyari datanya, sekarang tinggal WA, aja apa segala macam. Kadang-kadang karena kalian juga pelaku sebenarnya udah paham gitu kan. Nah, udah muncul, tinggal ini bisa jadi judul, tinggal buat bagaimana kalimatnya biar judul itu menjadi tepat. Kan gitu. Itu. Jangan sampai kebingungan mau buat judul, bingung dari mana buat judul. Karena kalian berpatoknya sama judul. Pada saat kalian berpatok sama fenomena, kalian akan di kepala kalian banyak banget ternyata fenomena di sekitar saya ya. Semua ini bisa saya angkat. Mana yang saya punya passion di situ? Mana yang saya punya cukup data di situ? Mana yang saya cukup banyak informasi di situ? Mana yang kira-kira saya tahu nanti akan saya tanya A, B, C, D dan segala macam. Gitu kan akan jauh lebih mudah. Nah, berarti kamu udah punya gambaran utuh terkait dengan penelitian. Artinya secara tidak langsung rancangan penelitian itu sudah tersusun di kepala kamu. Ya kan? Benar kan? Ya udah terancang kan? Nah, hanya tinggal menulisnya nih. Nah, saya kasih gambar lagi ke metrik itu. Teks penulisan. Nggak ada dosennya kasih. Kalian beruntung. Nanti kok S2 udah enak, S3 udah enak, nggak pusing mau gurunya ngomong apa, gue udah dapat ilmu, udah gue ngerti kan gitu. Gue tinggal buka Google kan gitu ya. Nah, tinggal buka Google ketemu. Yang penting kamu tahu fenomena, oke, sama-sama. Ya, kemudian apa? Judulnya apa tujuan penelitian. Belum nanti kita masuk lagi bagaimana membuat latar belakang yang baru. Karena ini latar belakang yang paling susah adalah latar belakang dan bab 4. Itu yang paling berat sebenarnya. Gitu. Jadi jangan pikir latar belakang itu gampang. Kalau kamu nggak tahu tekniknya, ya udah, yang berisi nanti definisi aja banyak tuh, parade definisi, parade definisi. Padahal ya itu kan cukup di bab 2 gitu loh. Gak perlu kamu masukkan, walaupun kita butuh intinya kita butuh untuk memperkuat fenomenanya, untuk memperkuat gapnya. Intinya itu data-data teori apa segala macam itu untuk memperkuat fenomena dan gap bahwa supaya pembaca yakin bahwa itu memang penting untuk diangkat. Itu ada penelitian terawal ngomong begini, ada teori ngomong begini, ada definisi bicara begini, tapi bukan bicara sendiri, harus ada keterkaitan. Tadi kan saya bilang harus ada keterkaitan antar variabel, jangan berdiri sendiri. Gitu. Habis kan? Habis. Teman-teman sampai korban.